Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Rizky Amadea. Yang kedua ada Radini Fernansi. Lalu yang ketiga saya sendiri, Zahranisa Askal Khofia. Nah, pembahasan yang pertama ini yaitu tentang kenapa sumber-sumber hukum Islam itu harus ada. Nah, jadi untuk apa sumber hukum Islam itu ada? Yang pasti untuk sebagai tuntunan kita dalam menjalankan syariat Islam. Nah, di artikel ini juga dijelasin Allah Azza wa Jalla itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah semata, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita wajib beribadah kepadanya dengan mengikuti agama Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak akan menerima agama selain agama Islam. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 19 yang artinya itu berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam firman yang lain, dalam surat Al-Imran juga, ayat ke-85 yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dari penjelasan ini kita udah bisa tarik kesimpulan dan kita sudah bisa mengetahui kalau kita sebagai muslim itu sudah seharusnya dan sudah sepatutnya kalau kita itu percaya sama agama kita sendiri, karena alasan kita memeluk suatu agama itu karena kita percaya sama agama itu kan. Ya mungkin kita emang rata-rata atau mungkin semuanya di sini itu Islamnya awalnya karena keturunan gitu, maksudnya karena orang tuanya juga Islam jadi Islam juga gitu. Tapi bukan karena tapi seharusnya kita juga punya alasan sendiri kenapa kita mau beragama Islam sampai saat ini gitu. Oleh karena itu, terus yang kedua ada penjelasan tentang sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, jadi sumber-sumber hukum Islam ini berdasarkan artikel yang saya ambil dari webufit.com dibagi menjadi 3. Ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ijtihad itu pendapat para ulama. Dan di mana Al-Quran ini kan perkataan Allah. Sedangkan As-Sunnah atau Al-Hadis sendiri itu adalah perkataan Nabi dan perkataan para sahabat. Jadi Al-Quran dan hadis itu nggak bisa langsung kita comot gitu aja gitu. Kita nggak bisa langsung nyomot-nyomot ayat Al-Quran gitu aja. Jadi harus ada bimbingan ulama. Maksudnya tuh kayak misalnya ini contoh aja gitu, ayat tentang jihad gitu, nggak bisa langsung comot-comot aja tanpa bimbingan ulama, karena jadinya bisa jadi salah kaprah. Misalnya kayak orang-orang yang bom bunuh diri itu kan ada juga tuh yang bom bunuh diri gitu, ada yang dari orang kafir gitu, maksudnya kayak dibungkusnya seakan-akan itu orang muslim, tapi ada juga yang emang orang muslim beneran gitu, yang dia tuh salah kaprah sama ayatnya gitu. Padahal jihad itu dalam Islam nggak kayak gitu, tapi dia menangkap seperti itu karena dia langsung comot aja, nggak ada bimbingan para ulama gitu. Nah, makanya kita kalau misalnya lihat ayat Al-Quran itu kan bahasanya tinggi, jadi nggak bisa langsung kayak istilahnya sok tahu gitu. Kita kan orang awam, nggak bisa langsung kayak nebak-nebak kayak gitu. Oh ini maksudnya ini, yang nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada bimbingan para ulama. Juga sama juga hadis juga kayak gitu. Nah, ini ada dalilnya, ada di hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641 yang artinya
Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi di sini juga sebagai petunjuk kalau misalnya kita ini harus mengikuti para ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi kayak di slide yang sebelumnya tadi itu kan ada 3 sumber hukum, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ijtihad itu kan pendapat para ulama yang dimana misalnya ada kayak kasus-kasus yang enggak dijelasin secara detail di Al-Quran atau As-Sunnah. Nah makanya ada Ijtihad. Nah tapi Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri itu juga harus kita pakai bimbingan para ulama untuk mengaplikasikannya gitu. Jadi nggak bisa kayak asal-asalan semuanya. Jadi harus dengan bimbingan ulama juga gitu. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amalan itu akan tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Jadi ini itu menunjukkan kalau kita harus melakukan amalan itu juga sesuai tuntunan gitu, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan ulama. Gak bisa kayak yang tadi udah dibilang, gak bisa asal-asal sholat aja. Jadi gak bisa kayak kita menganggap ini udah ibadah gitu, kita menganggap ini udah benar, tapi sebenarnya gak kayak gitu sebenarnya. Gak bisa asal-asalan kayak gitu, harus ada bimbingannya. Kita menganggap itu mungkin suatu amalan, tapi kalau misalnya gak ada tuntunannya ya jadinya sama aja bohong, amalannya akan tertolak. Selanjutnya, dan inilah yang dipahami oleh para ulama kita semenjak dahulu. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, barang siapa membuat bid'ah atau perkara baru dalam Islam, dia memandangnya sebagai kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah atau tugas penyampaian agama. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu, apa saja yang pada hari itu tidak menjadi agama, maka pada hari ini pun juga tidak menjadi agama. Diambil dari kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Jadi kayak yang tadi di slide sebelumnya, jadi kalau misalnya kita nggak boleh bikin perkara baru yang nggak ada dalam Islam gitu. Kita nggak boleh bikin amalan baru yang nggak diajarin gitu. Jadi semuanya harus sesuai tuntunan Allah, tuntunan Rasul, dan tuntunan para ulama. Al-Quran dan As-Sunnah. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Qara berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Islam, terdapat nama yang diberikan untuk Al-Quran, seperti Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Sebagai sumber ajaran agama Islam, Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis dan ijtihad. Aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai huda atau petunjuk, bayinat atau penjelasan, dan furqan atau pembeda. Sebagai huda, artinya, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan, tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. Sedangkan, Al-Quran sebagai bayinat berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayinat, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia.
Jadi tuh manusia tidak boleh membuat aturannya sendiri. Selanjutnya, fungsi ketiga adalah sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqkum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Rasul pernah membuat sebuah garis dengan tangannya. Kemudian ia bersabda, "Ini merupakan jalan Allah yang lurus." Lalu ia membuat garis-garis yang lain di sisi kanan dan sisi kiri garis pertama tersebut. Kemudian bersabda, "Dan tidaklah satu dari garis-garis ini kecuali terdapat setan yang menyeru kepadanya." Sebagai petunjuk dan pembimbing, Al-Quran memberikan rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai hakikat hidup. Al-Quran menjelaskan bagaimana garis-garis kehidupan yang selayaknya dilalui manusia dan yang manakah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan. Al-Quran juga mampu memberi jawaban terhadap seluruh masalah kemanusiaan dan kealaman. Firman Allah pada surat An-Nahl ayat 89, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna membenarkan ajaran-ajaran terdahulu dan meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang dari yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 48, "Dan kami turunkan kitab Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang menguatkan kitab terlebih dahulu. Dan untuk menjaganya maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." Al-Quran juga berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin, karena Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan batin, sekaligus keyakinan dan kepercayaan akan masa depan bagi siapa saja yang membacanya. Di samping Al-Quran yang sudah dijelaskan, selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Sunnah merupakan sumber kedua syariat Islam dalam seluruh sisi kehidupan beragama. Berpegang terhadap Alkitab dan As-Sunnah adalah jaminan dari kesesatan. Isi dari Al-Quran bersifat global yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah SAW untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, baik tentang tata cara ritual maupun muamalah, dari mulai tata cara sholat sampai kepada cara berumah tangga dan bernegara. Segala penjelasan Rasulullah, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun sikap disebut sebagai sunnah Rasul. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasul Muhammad hidup. Demikian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara sifat orang-orang kafir adalah berpaling dari mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ati'ullaha wa rasulah, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah,
Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sebagai bukti kecintaan kepada Allah, maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka yang telah mencintai Allah, taatilah Allah dan Rasul baik dalam perintah maupun larangannya. Sebab jika kalian berpaling dari mentaati Allah dan Rasul-Nya, sementara kalian mengaku telah mencintainya, maka ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir, baik dari segi akidah maupun mereka yang bergelimang dalam kedurhakaan. Pentingnya sunnah atau hadis. Yang pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Hal ini terutama sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Al-Quran kepada manusia berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Pada Quran Surat Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Di antaranya, dijelaskan dalam perintah Al-Quran mengenai sholat yang bersifat umum. Perincian cara, waktu, dan syarat-syarat pelaksanaan sholat dijelaskan secara detail dalam banyak kitab-kitab hadis. Dan yang ketiga, berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan sungguh, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan jaminan dari kesesatan. Nabi SAW bersabda, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Dalam Islam, munculnya sunnah dan hadis seperti di atas, berawal ketika Muslim, khususnya para sahabat Nabi, dihadapkan pada sejumlah persoalan baru yang berkembang di kalangan masyarakat yang memerlukan penetapan hukum. Persoalan-persoalan tersebut muncul sejalan makin kuatnya interaksi Muslim dengan budaya-budaya masyarakat yang telah menjadi bagian dari umat Islam. Sementara itu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, penetapan hukum tidak lagi bisa dilakukan dengan bertanya kepada Muhammad. Mereka, para sahabat yang tersebar ke beberapa wilayah, harus memberi penetapan hukum atas persoalan-persoalan baru yang berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad dalam Islam adalah menggerakkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalil syariatnya. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Seperti halnya Sunnah atau hadis, seperti akan dijelaskan kemudian, ijtihad sebagai satu metode pengambilan hukum juga mengenai perkembangan sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di kalangan Muslim. Hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu melakukannya atau ulama karena Allah telah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7.
Pada periode Islam awal, istilah ijtihad memiliki pengertian yang lebih sempit dan khusus, yakni berarti pertimbangan yang bijaksana atau pendapat seorang ahli atau ulama. Selama ini, cerita mengenai keputusan Khalifah Umar tentang waktu buka puasa dipahami sebagai awal mula istilah ijtihad digunakan. Umar mengumumkan bahwa waktu berbuka telah tiba karena matahari telah terbenam. Namun, setelah beberapa saat, ia diberitahu bahwa matahari terlihat kembali di ufuk barat. Berdasarkan hal ini diceritakan bahwa beliau berkata, "Kami sudah berijtihad." Dengan ungkapan lain, Umar berkata bahwa ia telah mengeluarkan satu kebijaksanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu, dalam periode awal sejarah hukum Islam, pertimbangan pendapat pribadi, ra'yi, diakui merupakan sarana umat pelaksanaan ijtihad. Penting dijelaskan, di kalangan masyarakat Arab saat itu istilah ra'yi memang mengacu pada pendapat yang diketengahkan oleh seorang pribadi tertentu yang dianggap sebagai orang yang bijaksana dan berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, bangsa Arab memiliki satu istilah khusus untuk mereka yang dikenal memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana. Zu-irai, khususnya dalam memberitakan pengutusan hukum atas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Kemudian istilah zu-irai dipertentangkan dengan istilah mufanat, sebutan yang dialamatkan kepada mereka yang dikenal memiliki kelemahan dalam pertimbangan dan tidak bijaksana dalam berpikir. Sejalan dengan semakin kompleks persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat Muslim, ijtihad selanjutnya memerlukan cara pelaksanaan yang lebih sistematis ketimbang ra'yi, yang cenderung memberi kebebasan besar dalam proses produksi hukum. Selanjutnya, sistematis penalaran individual dikenal dengan istilah qiyas, yakni perbandingan antara dua hal yang sejajar karena keserupaannya untuk menghasilkan suatu keputusan hukum. Dalam qiyas, ijtihad diarahkan untuk memahami persoalan-persoalan yang hendak dipecahkan dan menemukan alasan hukum diberikan pada masalah-masalah yang memiliki persamaan ilat, dan pada saat yang sama mengecualikan masalah-masalah hukum yang tidak memiliki ilat yang serupa. Penggunaan qiyas sebagai sarana melakukan ijtihad pada awalnya secara sederhana. Kesejajaran dan persamaan ilat antara dua kasus hukum sudah dianggap memadai untuk melakukan ijtihad dengan cara qiyas lebih di kalangan masyarakat Madinah yang memiliki akses lebih besar terhadap presiden-presiden dari masa Nabi Muhammad. Penggunaan qiyas dalam memutuskan satu masalah hukum dilakukan dengan mudah, tanpa harus memenuhi kriteria yang sangat kompleks seperti pada masa-masa kemudian, khususnya masa setelah Imam Al-Syafi'i, seorang ahli hukum Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Menurut Al-Syafi'i, qiyas harus dilakukan dengan seperangkat ketentuan yang ketat, seperti harus berpegang pada nas Al-Quran dengan minimalisir penggunaan rasio. Ra'yi harus bertolak dari satu landasan yang orisinil dan independen, bukan pada satu kesimpulan yang diturunkan secara analogis, dan hanya bisa dilakukan pada dua masalah hukum dari tradisi masyarakat dalam periode yang sama.
Dengan demikian, kias oleh Syafi'i dipahami bidang cakupan sangat terbatas jika dibandingkan dengan rai, karena dalam rai penekanan diberikan pada situasi aktual, sementara pada kias penekanannya pada analog yang abstrak. Kemudian Asy-Syafi'i menetapkan kriteria bagi mereka yang menggunakan kias, yang tampak sangat menekankan penguasaan pada kaidah-kaidah hukum nasab Al-Quran dibanding masalah-masalah aktual di masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kias, seperti ungkapan pemerintah Amr dalam Al-Quran, nasyik dan masuk, hal-hal lain yang berkaitan dengan pemahaman terhadap makna teks-teks Al-Quran. Oleh karena itu, bagi Al-Syafi'i, keputusan hukum dengan kias ditempatkan pada tingkat lebih rendah daripada keputusan yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Satu cara lain dalam pelaksanaan ijtihad adalah istihsan. Dibanding dua cara yang telah dijelaskan di atas, rai dan kias, istihsan tampak lebih mendekati cara-cara yang dilakukan dalam rai. Dalam istihsan, putusan hukum dilakukan dengan mengacu pada hukum yang sudah mapan dalam suatu keadaan tertentu di masyarakat, atau bisa pula disebut dengan tradisi atau adsab. Dalam hal ini, pelaksanaan istihsan sangat mensyaratkan penggunaan penalaran secara mutlak, bukan analogi seperti pada kias, terhadap kondisi kehidupan masyarakat bersangkutan, sehingga hukum yang diberlakukan bisa benar-benar dengan kebutuhan dasar dan berfungsi efektif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan makna dasar kata istihsan yang berasal dari kata bahasa Arab yang artinya memilih yang terbaik. Legalisasi ijtihad paling tidak sebagaimana yang pernah dikatakan Rasulullah SAW. Apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat 2 pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kisah Gubernur Yaman Mu'adz bin Jabal. Ketika ditanya Rasulullah SAW dengan apa dia menghukumi seandainya ada persoalan tidak secara eksplisit tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Mu'adz bin Jabal menjawab dengan berijtihad atas keduanya, Al-Quran dan Sunnah, dengan menggunakan pemikirannya. Rasulullah SAW mengatakan, Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan suatu sikap yang sesuai dengan Rasul-Nya. Dengan kedua dasar ini paling tidak dapat mengatakan perlunya ijtihad di masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan syariah yang berada di luar tekstual Al-Quran dan hadis. Namun yang harus menjadi catatan bahwa tidak setiap individu mampu melakukan ijtihad atau melakukan konsensus selain mereka yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya. Seperti di Indonesia, banyak hasil-hasil ijma MUI yang sudah dibukukan yang merupakan sebagian hasil ijma dalam berijtihad bagi para ulama di tanah air kita yang berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan ketentuan hukum umat muslim di tanah air kita.
Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang analogis. Peran dan pengaruhnya cukup besar dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum, rumusan tujuan pendidikan telah disebutkan dalam Al-Quran, tetapi secara khusus tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntunan kebutuhan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya maksimal dan sistematis dalam menyusun rumusan sistem pendidikan. Rumusan itu hendaknya bersifat dialogis dan adaptif, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun perkembangan kebutuhan manusia dengan berbagai potensi dan dimensi yang dinamis. Adapun ijtihad merupakan proses kerjasama yang padu. Dengan kepaduan tersebut diharapkan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bidang keagamaan. Sekian dari kelompok 3. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.